Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iswayuji. Di sini saya akan membahas tentang perubahan organisasi atau sebuah konsep dasar perubahan. Pengertian perubahan organisasi adalah suatu terjadi disadari tidak, begitu pula hanya dengan organisasi yang dapat bertahan jika dapat melakukan perubahan. Setiap organisasi perubahan lingkungan yang terjadi harus dicermati karena keefektifan atau organisasi tergantung pada sejumlah organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Sobirin tahun 2025 menyatakan ada dua faktor yang mendorong terjadinya perubahan, yaitu faktor ekstrim dengan perubahan teknologi dan semakin terintegrasinya ekonomi internasional, serta faktor interorganisasi yang mencakup dua hal pokok, yaitu satu, perubahan perangkat keras organisasi atau yang bisa disebut dengan perubahan struktur. Dua, perubahan perangkat lunak organisasi atau perubahan konsultan yang meliputi perubahan perilaku manusia. Setiap perubahan tidak bisa hanya memilih salah satu aspek struktur atau kultur saja sebagai variabel yang harus dirubah, tetapi keduanya aspek tersebut harus dikelola secara bersama-sama agar berhasil optimal. Untuk meraih keberhasilan dalam mengelola perubahan organisasi harus mengarah pada peringkat kemampuan dalam menghadapi tantangan dan peluang yang timbul. Artinya, perubahan organisasi harus diarahkan pada perubahan perilaku manusia dan proses organisasi sehingga perubahan organisasi yang dilakukan dapat lebih efektif dalam upaya mencapai organisasi yang lebih aktif dan variabel. Perubahan dapat berupa perubahan yang radikal, yaitu perubahan yang dapat merubah komponen sistem dalam organisasi, dan perubahan intermental, yaitu perubahan yang terjadi terus-menerus dan dampaknya kecil karena merupakan perubahan yang biasa dalam organisasi. Menurut Kurt Lewin dalam Code dan tahun 2001. Perubahan organisasi merupakan suatu proses yang sistematis, yakni perubahan dari sebuah topik yang hanya menarik untuk beberapa akademisi dan praktisi menjadi suatu topik yang menarik untuk para resipien perubahan untuk kelangsungan hidup berorganisasi. Menurut Robin tahun 2023, teknik untuk membangkitkan perubahan yang mendapat dipertimbangkan oleh agen perubahan untuk digunakan antara lain penelitian keaspekan umpan balik Selby,
konsultasi proses, pembinaan tim, pengembangan antara kelompok. Pada agen perubahan juga tidak bisa sembarangan untuk menentukan suatu perubahan dalam sistem organisasi. Macam-macam perubahan. Satu, perubahan jenis pertama, di mana perubahan terjadi secara lambat, sistematis, dan dapat diprediksi. Dua, perubahan jenis kedua menurut Gourdi adalah perubahan yang dicirikan sebagai periode relatif tentang yang sekali-kali disela percepatan agar gerak perubahan. Tiga, jenis perubahan ketiga menurut Gourdi adalah yang didefinisikan sebagai perubahan yang ditandai oleh penggeseran-penggeseran cepat atas tragedi struktur atau budaya. Nomor 4, rekonstruksi. Ada dua macam langkah inti pada kegiatan rekonstruksi. Satu, organisasi yang bersangkutan merugikan tingkat definisi dan integrasinya dengan cara memindahkan divisi departemen atau tingkatan dalam Herdik. Dua, organisasi yang bersangkutan melaksanakan dengan cara mengurangi jumlah karyawannya. Nomor 5, inovasi merupakan suatu proses di mana organisasi memanfaatkan keterampilan dan sumber daya mereka untuk mengembangkan barang dan jasa baru, atau untuk mengembangkan produk baru dan sistem perorganisasian yang baru. Faktor-faktor adanya perubahan. 1. Persaingan. Dalam hal ini pesaing organisasi dapat datang dari arah mana saja dan dalam bentuk apapun. Nomor 2. Kejutan ekonomi. Kondisi perekonomian yang berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi, seperti yang terjadi dewasa ini, sewaktu-waktu akan mendapat kejutan dalam usaha. Nomor 3, teknologi merupakan hal yang harus selalu diikuti oleh organisasi dalam mengatasi persaingan. Nomor 4, tren sosial. Perubahan keadaan sosial atau tempat akan berimbas pada budaya masyarakatnya. Nomor 5, politik. Suatu organisasi harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan politik di mana organisasi itu berbeda. Struktur organisasi merupakan suatu cara pembagian tugas pekerjaan yang kemudian dikelompokkan secara dikoordinasikan secara formal. Menentukan 6 unsur yang perlu diperhatikan dalam pembentukan suatu struktur organisasi, yaitu 1. Spesialis atau pembagian tenaga kerja. 2. Departementalisasi dapat disadarkan pada kesamaan kelompok pekerjaan maupun berdasarkan teori agar tugas dapat dikoordinasikan. Nomor 4.
Rentang kendali merupakan banyaknya tingkatan dalam manajer dan harus dimiliki oleh suatu organisasi. Nomor 5. Sistematisasi dan deliberasi merupakan suatu cara pengembangan keputusan berdasarkan kewenangan manajerisasi. 6. Formalisasi merupakan suatu tingkatan pekerjaan dalam suatu organisasi untuk dilakukan bersama berdasarkan aturannya. Terima kasih.